Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi rasional. Ya, tertunda di masa kelas, maka kali ini saya akan menjelaskan lewat video. Jadi fungsi rasional sendiri adalah bentuk pecahan, yaitu fx sama dengan gx per hx, di mana penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Gx dan hx itu saya definisikan sebagai fungsi ini ax pangkat n, bx pangkat n-1 dan seterusnya, tx pangkat n ditambah qx pangkat n-1 dan seterusnya, di mana a, b, c, p, q, r ini merupakan koefisien, jadi dia adalah bilangan real, ya. Kemudian contoh fungsi rasional itu yang seperti apa sih? Contoh ini, saya punya dua di sini, fx sama dengan 2x min 4 per 3, yang satunya lagi gx sama dengan 3 per 2x min 4. Menurut kalian, apakah keduanya ini fungsi rasional? Tidak, ya. Jadi di sini ini adalah fungsi linear. Yang ini barulah dia fungsi rasional. Loh, kenapa yang ini fungsi linear? Coba kita lihat satu persatu ya. Fx di sini kalau kita pecahkan tulisannya, maka dia jadi 2x per 3 min 4 per 3. Atau bisa kita ubah jadi 2 per 3x dikurangi 4 per 3. Yang mana dia adalah bentuk ax ditambah dengan b. Ya, x-nya ini pangkat 1. Maka jelas dia bentuknya adalah linear. Tetapi kalau ini kita tidak bisa ini gx itu tidak bisa sama dengan 3 per 2x dikurangi 3 per 4. Salah dia, ya. Dia salah. Jadi ciri-ciri fungsi rasional itu gimana? Sebenarnya tinggal kalian lihat penyebutnya, ya. Ketika rasional itu pasti penyebutnya memuat variabel. Ya, ini ciri-ciri dari fungsi rasional. Pasti penyebutnya memuat variabel. Kalau yang pembilangnya aja gimana, Bu? Ya, kalau pembilangnya aja penyebutnya tidak memuat variabel. Kalian lihat, ini pangkat berapa? Kalau ini pangkat 1 berarti linear. Kalau pangkat 2 ya berarti nanti fungsi kuadrat. Seperti itu, ya. Jadi intinya kalau fungsi rasional kalian fokusi di penyebut. Selama penyebutnya itu ada variabelnya, maka dia termasuk fungsi rasional. Oke, terus dari segi gambar biasanya bagaimana sih fungsi rasional? Dari segi gambar itu biasanya seperti ini, ya. Dia itu berpasangan, ya, ini sumbu x, ini sumbu y, ini. Nah, dia itu dua grafiknya berpasangan dan simetris. Ya, ini kalau misalkan tulis tabel sumbu simetrisnya ini, ya kalau dilipat sama persis. Itu contoh grafik fungsi rasional. Nah, kalian perhatikan ya di sini ya. Ada garis yang tidak akan pernah disentuh. Jadi ini, grafik ini dia itu semakin mendekati sumbu y, tetapi hanya mendekati, tapi tidak pernah sampai memotong, menyentuh atau memotong, menyinggung atau memotong. Ini pun sama. Dia semakin ke sini tuh semakin mendekati sumbu x, ya, semakin berdekatan, tapi dia tidak pernah menyinggung maupun tidak pernah memotong. Nah, garis-garis yang tidak dilewati grafik ini, ya, tidak dilalui grafik, dalam fungsi rasional ini namanya adalah asintot. Namanya adalah asintot. Jadi di sini ada dua, yaitu sumbu x dan sumbu y. Dia hampir menyentuh, tetapi tidak menyinggung maupun memotong. Itu yang dinamakan asintot. Nah, berarti kan di sini ada yang tegak, ada yang mendatar, ya. Kita punya dua. Oke, kita cari dulu asintot yang tegak. Jadi asintot di sini ada dua. Yang pertama adalah asintot tegak. Nah, asintot tegak itu bentuknya nanti tinggal x sama dengan apa garisnya di sini. Ya, itu yang tegak. Tegak kan ini ya. Ya, itu tegak, ya. X sama dengan apa? Cara mencarinya gimana? Cara mencarinya untuk fx bentuknya gx dibagi hx,
kita tinggal buat di sini penyebutnya sama dengan 0. Nah, penyebut sama dengan 0, maka Hx sama dengan 0. Kemudian yang kedua, udah cukup seperti itu. Nanti di sini dari Hx sama dengan 0, kalian bisa cari X-nya sama dengan berapa. Gitu. Itu untuk asimtot tegak. Kemudian asimtot datar. Nah, asimtot datar ini yang menentukannya agak banyak. Asimtot datar ini kalian lihat yang sebelah sini. Jadi kalian perhatikan pangkat tertingginya N dan M. Ya, N dan M. Yang pertama adalah jika pangkat tertinggi yang pembilang itu N ya, penyebut itu M, pangkat tertingginya kurang dari pangkat tertinggi yang penyebut, N kurang dari M, maka di sini asimtot datarnya, kalau tegak itu X sama dengan, kalau datar itu Y sama dengan. Di sini ketika pangkat tertinggi yang pembilang lebih kecil dari yang penyebut, maka asimtotnya itu pasti Y sama dengan 0 atau sumbu X. Ya, perhatikan ya. Kemudian yang kedua, jika N sama dengan M atau pangkat tertingginya sama. Misalkan di sini pangkat 2, ini pangkat 2, ya. Itu sama, maka asimtot datarnya, sisakan koefisiennya. Koefisiennya adalah A dan P, ya. A dan P kita bagi aja, A dibagi dengan P. Yang ketiga, jika M lebih dari M. Sekarang, kalau yang pembilang pangkat tertingginya lebih dari yang penyebut, maka di sini tidak mempunyai asimtot datar. Nah, cukup seperti ini ya. Dia tidak memiliki asimtot datar. Oke, contoh. Contohnya yang pertama adalah misalkan Bu Rizka punya fx sama dengan 2x min 4 3 min x. 3 min x ya. 2x min 4 dan 3 min x. Kita hitung dulu asimtot tegaknya. Asimtot tegak, maka di sini penyebutnya tinggal sama dengan 0. Ya, maka min x sama dengan 0. Min x sama dengan 3 pindah ke kanan jadi min 3, maka x-nya sama dengan 3. Jadi asimtot tegaknya adalah garis x sama dengan 3. Ya, asimtot datarnya kalian lihat di sini yang atas pangkat tertingginya, yang atas ada x-nya enggak? Oh ada Bu. Pangkatnya berapa x-nya paling tinggi? Pangkatnya adalah 1. Maka yang di atas kita tulis dulu aja. Pangkat tertinggi yang atas itu kan n, n-nya sama dengan 1. Yang bawah pangkat tertingginya berapa? Pangkat tertingginya juga 1. Oke, kita tulis m-nya juga sama dengan 1. N-nya 1, M-nya 1. Kita lihat di kategori mana. Oh, ternyata N sama dengan M. Maka asimtot datarnya, kalian perhatikan koefisiennya. Yang M-nya, yang ini, pangkat 1 kan ini ya. Berarti A-nya sama dengan 2. Nah, yang satunya lagi, yang penyebut, hati-hati kalau ada tanda minusnya harus ikut. Ya, berarti negatif 1. Karena apa? Dia tidak tertulis di sini koefisiennya. Kalau tidak tertulis artinya 1. Karena tandanya negatif, berarti dia negatif 1. Maka asimtot datarnya di sini Y sama dengan negatif 2. Gitu. Ya. Jadi nanti gambarnya ya, gambarnya itu misalkan begini. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Ini garis, ini 3 nih X-nya. Ini min 2. Ya, ini ada garis ini Y sama dengan min 2 dan X sama dengan 3. Ini tidak boleh dilewati grafik. Jadi kemungkinan nanti pasangan grafiknya bisa seperti ini, atau bisa jadi ini dan ini. Gimana cara nentuinnya Bu? Ya nanti ada cara lanjutannya. Ini baru menentukan asimtot. Oke, lanjut. Contohnya, misalkan yang kedua, Bu Rizka punya fx
sama dengan x kuadrat min 2x min 8 dibagi dengan x plus 1. Misalkan gini ya, kita bagi dengan x plus 1. Maka kita punya asimtot tegaknya dulu, kita hitung. Oh sorry, tuliskan maunya yang kuadrat yang di bawah deh, jangan yang di atas ya. X plus 1 x kuadrat min 2x min 8. Nah, tuliskan maunya gini deh ya. Maka di sini kalau mau ngitung asimtot tegak, ya udah kita tinggal hitung penyebutnya sama dengan 0. Seperti itu ya. Gimana caranya Bu kita mau nyari x? Ya kalau bentuknya kuadrat kan otomatis kita kuadratkan ya untuk mencari nilai x. Maka di sini x min 4 x plus 2 sama dengan 0. Kemudian apa Bu? Kemudian kita lanjutkan aja, x min 4 sama dengan 0, x plus 2 sama dengan 0. Maka kita dapat x-nya sama dengan 4 dan x-nya sama dengan min 2. Artinya kita punya asimtot tegaknya itu ada dua garis yang tidak dilewati oleh grafik, 2 garis tegak ya. Selanjutnya asimtot datar. Nah, kalian perhatikan yang atas pembilangnya, ada x-nya enggak? Oh ada, ini ya. X-nya pangkat berapa paling tinggi? Pangkat 1, maka m-nya sama dengan 1. Yang bawah ada x-nya enggak? Ada. Pangkatnya paling tinggi berapa? Pangkat 2. M-nya sama dengan 2. Maka kita lihat yang A, karena M kurang dari M. Asimtot datarnya apa? Sudah jelas, dia adalah garis Y sama dengan 0 atau sumbu X. Nah, jadi nanti garis yang tidak boleh dilewati adalah ada sumbu X, terus ada X sama dengan 4, dan X sama dengan negatif 2 di sini. Ya, ada 3 garis yang tidak boleh dilewati. Kalau ini tadi hanya ada 2 garis, X sama dengan 3 dan Y sama dengan min 2. Kalau yang ini ada 3 garis, yang ini ada 3 garis. Sumbu X, X sama dengan 4, dan X sama dengan min 2. Gitu, ya. Oke, baik. Setelah kita menentukan asimtot, kita mau melukis grafiknya dengan benar. Gimana caranya? Jadi memang melukis grafik itu, yang langkah pertama adalah kita tentukan asimtot. Baru langkah kedua, kita tentukan titik potong di sumbu X maupun sumbu Y. Kita pakai contoh yang tadi ya, bahwa X sama dengan 2x min 4 dibagi 3 min X, maka asimptotnya kita sudah ketemu, X sama dengan 3 dan Y sama dengan min 2. Sekarang kita tinggal masuk langkah kedua saja. Langkah kedua itu titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Maksudnya gimana? Seperti kita di linear maupun kuadrat. Ya, kita cari kalau X-nya 0, Y-nya berapa, kalau Y-nya 0, X-nya berapa. Maka di sini kita cari ketika X-nya sama dengan 0, maka Y-nya akan disubstitusikan ke sini ya. 2 kali 0 dikurangi 4, 3 dikurangi dengan 0. Maka min 4 per 3. Jadi titiknya adalah 0, min 4 per 3. Gini. Lanjut, untuk Y sama dengan 0, maka fx-nya di sini sama dengan 0. Jadi kalian tulis aja gini. 2x min 4 dibagi 3 min x sama dengan 0. Maka ini kalikan aja dengan 0. Hasilnya kan tetap 0 ya. Ini dikalikan dengan 0. Ya, dikali. Maka karena hasilnya 0, 2x min 4 sama dengan 0. Jadi kita ketemu 2x-nya sama dengan 4, x-nya sama dengan 4 bagi 2. Ini 2. Maka titiknya adalah 2,0. Sudah ada asimtot, sudah ada titik potong. Tinggal kita masukkan ke dalam grafik. Oke. Nah, kita tadi udah punya nih, ya. Grafiknya bentuknya kan gini. X sama dengan 3, ya. Ini 3 ya asimptotnya. Kemudian yang min 2 sini. Nah, ini min 2. Kita tidak boleh melewati ini kan. Nah,
Kita masukkan titik yang sudah ketemu tadi, 0,-4/3. Min 4/3 itu kan min 1,33333. Min 4/3. Sama 2,0. 2,0 berarti di sini min 2,0. Nah, sudah jelas. Karena di sini, maka yang udah kita hubungkan aja. Nah, begini. Jadi pasangannya di mana? Pasangannya jelas di sini. Ya. Harus simetris. Jadi begitu cara menggambarnya. Tinggal kalian tentukan dulu asintot, ketemu titik potong, masukkan, sudah tinggal tentukan pasangannya. Kalau ketemunya di sini gimana, Bu? Kalau ketemunya di sini ya, kalau ketemunya di sini artinya pasangannya sebelah sini. Tinggal begitu saja. Oke? Oke. Setelah menentukan gambar, kita menentukan domain dan range seperti biasa. Gimana cara menentukan domain dan range-nya, Bu? Oke, sebenarnya gampang. Kalian tinggal melihat asimptotnya. Kita punya asimptot ini ya, datar dan asimptot tegak. Jadi, untuk menentukan domain, ya, kalian tinggal lihat asimptot tegak. Untuk menentukan, karena asimptot tegak itu kan X ya, domain itu juga kaitannya dengan X. Nah, untuk menentukan range, kalian lihat asimptot datar. Lihat yang Y. Terus gimana cara nentuinnya maksudnya, Bu? Ini kan tandanya X sama dengan 3. Domainnya tinggal kita ubah. X tidak sama dengan 3. Jadi tanda sama dengan itu kita ubah tanda tidak sama dengan. Ya. Oke. X sama dengan 3 ini kita ubah jadi X tidak sama dengan 3, kita tambahin X anggota bilangan real. Yang pertama. Yang kedua, range-nya sama. Tanda sama dengan ini kita ubah jadi tidak sama dengan. Nah, Y tidak sama dengan min 2 dan Y anggota bilangan real. Begitu. Ya. Jadi, Y tidak sama dengan min 2, Y anggota bilangan real. Caranya adalah seperti itu. Kemudian, cara ininya gimana sih, Bu? Cara melihat grafiknya, kenapa bisa seperti itu? Sebenarnya di grafiknya gimana? Kalian perhatikan di sini ya. Ini ada grafik yang arahnya, kita lihat sumbu X dulu deh. Ini semakin ke kanan. Domain kan lihatnya sumbu X ya, ke kanan dan ke kiri ya. Kalian lihat grafiknya, ini semakin ke kanan, semakin tak hingga. Yang ini semakin ke kiri, semakin negatif tak hingga. Semakin ke positif tak hingga dan semakin negatif tak hingga, berarti artinya anggota bilangan real. Tapi ada tapinya, oh ternyata garis X sama dengan 3 ini tidak dilewati, ya kan? Tidak dipotong. Jadi artinya ini sebenarnya semua anggota bilangan real karena semakin ke kanan dan semakin ke kiri kecuali 3. Makanya tulisannya begini. Semua anggota bilangan real kecuali angka 3. Gitu. Yang range pun sama, semakin ke atas dan semakin ke bawah, semakin tak hingga dan semakin negatif tak hingga. Ya berarti apa? Anggota bilangan real jelas. Tapi ada apa? Ada angka negatif 2 tidak dilewati. Maka range-nya semua anggota bilangan real kecuali negatif 2. Begitu cara menentukan domain dan range dari fungsi rasional. Oke? Selanjutnya adalah bahasan mengenai fungsi ganjil dan fungsi genap. Jadi di sini kita tidak akan menggambar ya. Di sini kita hanya menentukan bahwa fungsi itu dikatakan ganjil atau dikatakan genap atau mungkin dikatakan bukan keduanya, bukan fungsi ganjil maupun fungsi genap. Ya, jadi gimana cara membuktikannya, Bu? Untuk fungsi ganjil itu jika f min x sama dengan min fx, ya. Kalau fungsi genap f min x ini sama-sama f min x ya, sama dengan fx. Satunya min fx kalau ganjil, satunya fx kalau genap. Maksudnya gimana, Bu? Contoh, ya dulu. Oke, kita masuk ke dalam contoh. Contohnya misalkan yang pertama adalah fx itu sama dengan 2x pangkat 2 min x pangkat 4. Nah, ini deh. Ya. Kita lihat dulu.
kita masukkan F min X. Jadi kalau X-nya diganti min X, semua yang di sini diganti sama min X. Ya kan, substitusi. 2 kali min X pangkat 2 min X pangkat 4. Ini ya. Jadi semua diganti, X-nya diganti sama min X semua. Gitu. Kita hitung. 2 negatif kalau pangkatnya genap, hasilnya tetap positif. Ya. Negatif kali negatif kan positif ya. Terus X pangkat 2, ya berarti X pangkat 2. Nah, X dipangkatkan 2, ya X pangkat 2. Ini negatif pangkatnya genap. Berarti hasilnya yang di sini tetap positif. Yang ini tetap ya. Yang di sini tetap positif. Maka X dipangkatkan 4, ya jadi hasilnya X pangkat 4. Udah, kita selesai ngitung F min X sama dengan sekian. Cek dulu, sama nggak dengan Fx? Sama kan? Berarti dia sama dengan Fx. Kita dapat di sini F min X sama dengan Fx, maka dia fungsi genap. Ini contoh lagi, Fx sama dengan X pangkat 3 min 4x. Nah gini deh, X pangkat 3 min 4x. F min X kita hitung. Nah, kita cari ya, min X pangkat 3 4 kali min X, kan begini. Negatif pangkatnya ganjil, hasilnya pasti negatif. X dipangkatkan 3, ya pasti X pangkat 3. Negatif kali negatif jadi positif, 4x. Cek, apakah sama dengan Fx? Oh ternyata beda, tidak sama dengan Fx. Kalau tidak sama dengan Fx, berarti kemungkinannya kita cek dulu, sama kayak min Fx enggak? Nah ini kan ada minnya, caranya ini sama, minusnya keluarin dulu, minus dalam kurung. Nah, biar hasilnya sama, maka di sini X pangkat 3, ini kan kalau dikalikan sama yang atas ya. Terus, min dikalikan apa biar hasilnya tetap plus? Berarti min 4X. Ya, kalau dikalikan lagi, hasilnya tetap sama kayak yang atas sebelumnya. Oke, maka kalian cek yang di dalam kurung, minusnya udah keluar, yang di dalam kurung kalian cek sama kayak Fx enggak? Oh ternyata sama, berarti dia sama dengan min Fx. Karena sama dengan min Fx, jadi dia fungsi ganjil. Oke, ya, maka F min X sama dengan min Fx. Satu lagi, yang ketiga, Fx sama dengan misalkan X kuadrat min 2X min 8. Nah ini kita cek ya, dia fungsi ganjil apa fungsi genap sih? F min X min X pangkat 2 min 2 kali min X min 8. Hasilnya seperti ini. Maka negatif pangkat genap hasilnya positif, X dipangkatkan 2 hasilnya X pangkat 2. Negatif kalau negatif positif. Nah, cek sama dengan Fx tidak? Oh beda, berarti tidak sama dengan Fx. Ya. Lagi, sekarang lihat kalau genap bukan, berarti kan ganjil. Keluarin dulu minusnya. Min, biar hasilnya positif, maka ini min. Biar hasilnya positif, maka ini min. Biar hasilnya negatif, maka min kali dengan plus. Nah, sudah, ini min, yang ini kalian cek sama kayak Fx nggak? Oh tidak sama, berarti tidak sama dengan min Fx. Tidak sama dengan Fx, tidak sama dengan min Fx, maka hasilnya dia bukan fungsi ganjil maupun genap. Gitu ya. Jadi untuk fungsi ganjil, fungsi genap, kalian hanya diminta untuk membuktikan fungsi ganjil atau genapkah atau bukan keduanya. Baik, sekian video penjelasan mengenai fungsi rasional dan fungsi ganjil genap pada kesempatan kali ini. Nanti akan kita lanjutkan di video berikutnya, yaitu tentang fungsi inverse dan fungsi komposisi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.